Terima kasih Pak Yahya. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Saya kira apakah pengaruh providensial Allah dalam pandemi ini bisa ditunjukkan juga lewat Yohanes 15? Saya kira iya. Dan saya pikir penyembahan itu tidak mungkin terjadi tanpa kita abide, ya, menetap pada pokok anggur yang benar. Saya kira itu menjadi satu dasar yang sangat-sangat krusial sekali. Dan providensial Allah yang saya hayati adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam sejarah kemanusiaan itu ada di dalam ranah kedaulatan Allah. Allah tahu persis apa yang bakal terjadi. Tetapi tidak bisa kita mengatakan bahwa Allah menjadi penyebab pandemi. Karena dunia sudah rusak karena dosa, dan manusia itu juga turut ambil bagian di dalam seluruh kerusakan ini. Tetapi providensial Allah adalah dunia kita, sejarah ini menuju satu titik yang ada di dalam rancangan Allah. Di dalam penghayatan saya, di dalam Alkitab, dunia kita itu akan mencapai kepada langit baru dan bumi baru. Jadi akan terjadi restorasi ciptaan. Ya. Jadi providensial Allah, kalau kita mau bicara secara besar sedemikian, jadi ada ciptaan, ada inkarnasi Allah. Ya, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai wujud inkarnasi Allah, kita dikatakan sebagai apa? Ciptaan baru. Dan kemudian di dalam kitab Wahyu, di Perjanjian Lama juga disebutkan di kitab Yesaya, akan ada langit baru dan bumi baru. Berarti providensial Allah mengarah kepada langit baru dan bumi baru. Nah, providensial Allah itu secara kosmik. Nah, providensial Allah secara relasional, saya kira kita menemukan secara kita mendengar banyak cerita kesaksian, ya. Ada relasi keluarga yang memang menjadi lebih baik, atau dalam tanda petik lebih normal. Karena biasanya papa mama sibuk kerja atau usaha atau yang lainnya, anak-anak sibuk sekolah. Bahkan anak-anak kita sekolah lebih panjang daripada papa mamanya kerja. Kadang-kadang seperti itu. Karena ada ngeles ini dan itu dan sebagainya. Begitu di rumah nggak terlalu ketemu. Sekarang pandemi dibikin ketemu. Ya, itu salah satu providensial Allah atas keluarga. Tapi kita tahu dosa yang merusak diri juga merusak relasi keluarga. Sehingga ketika di rumah relasi bukan tambah enak, tambah hancur. Ya, apalagi kalau rumahnya gede, masing-masing punya kamar sendiri. Ya, ini repot. Tetapi di dalam semuanya itu, saya melihat pandemi ini tetap merupakan satu komponen yang mana Tuhan pakai supaya kita umat percaya, nomor satu ya, umat percaya, kita aware, kita sadar ada yang perlu diberesin di dalam relasi keluarga kita. Kalau nggak ada pandemi, kita semua sibuk. Kita nggak sadar-sadar. Dengan adanya pandemi, kita dibikin sadar. Itu saya kira aspek providensial Allah. Jadi saya kira itu jawaban yang pendeknya seperti itu. Terima kasih Pak Yaya. Masih Pak. Ya, terima kasih. Kemudian Ibu Esther, silahkan Bu Esther. Ya, terima kasih Pak. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, tadi kan Bapak bilang penyembahan itu buahnya adalah perubahan atas dinamika relasi keluarga. Sementara kan yang bisa berubah itu sebenarnya kita mengubah diri kita. Karena kita kemudian mengenal Yesus seperti perempuan Samaria tadi dengan cara pandang yang berbeda. Bagaimana ini Pak gitu untuk diterapkan dalam perubahan dinamika keluarga tadi? Karena saya nggak bisa maksa mama saya berubah atau abang adik saya berubah, gitu Pak. Ini satu. Yang kedua Pak, kan di Roma 14 ayat Roma 14 ayat 12 kan ditulis tiap orang memberi pertanggungjawaban akan dirinya sendiri dan pekerjaannya. Nah gitu Pak. Jadi tolong diterangkan ini Pak, bagaimana relasinya sehingga saya bisa melakukannya dengan praktis dalam hidup saya secara sehari-hari. Saya jawab pertanyaan Ibu pakai cerita ya Bu ya, supaya kita bisa lebih mendarat ya. Saya setuju bahwa yang Ibu katakan bahwa kita nggak bisa mengubah mama kita nggak bisa mengubah orang lain. Kita bisa mengubah diri kita sendiri. Nah, yang saya temukan di dalam kehidupan saya, di dalam keluarga, saya datang dari keluarga yang temperamental. Ya, dari papa, keluarga 14 orang, semuanya temperamental. Dari mama juga begitu.
Nah, jadi adik-adik saya punya kecenderungan temperamental. Nah, setiap kali ada isu yang muncul adalah respons pertama adalah maki-maki orang. Nah, saya bergumul dengan suasana keluarga yang seperti itu, baik itu di dalam WhatsApp, ya, ataupun waktu ketemu. Ya. Nah, adik saya di LA, adik saya yang perempuan paling kecil di PIK. Nah, kalau ketemu, yang bikin kita ribut itu adalah mama saya. Maaf, saya bukannya mau menjelekkan mama sendiri, bukan. Tetapi mama itu ngomong ke anak selalu kalau ada urusan dengan duit. Jadi anak-anak tuh sebel, gitu ya. Nah, saya menemukan bahwa saya sebagai orang Kristen, sebagai pendeta, saya nggak bisa ikut-ikutan marahin mama saya. Nah, kemudian saya belajar, dan tentu ketika adik saya marahin mama saya juga ikutan marah ke adik saya. Jadi saya marahnya berlapis-lapis, Bapak Ibu. Nah, saya menemukan bahwa kalau saya betul-betul seorang penyembah Tuhan, penyembah Allah, maka yang perlu berubah memang bagaimana saya mengelola emosi saya terhadap semua situasi eksternal keluarga. Saya berubah bagaimana saya merespons. Nah, perlahan-lahan ternyata saya berubah, perlahan-lahan mama saya juga berubah. Ya. Tentu mama belum percaya Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tetapi cara dia ngomong ke anak ada perbedaan. Dia lebih hati-hati. Karena saya ngomongin terus, tidak dengan marah-marah. Tetapi saya ngomongin mama saya dengan ya tegas tapi lembut ya. Saya percaya Bapak Ibu kita semua nggak selalu bisa begitu juga sih. Ya tegas tapi lembut gitu ya. Jadi saya berubah terhadap pergumulan batin temperamental di dalam sini. Dan terhadap adik saya bilang sama istri saya, kalau saya marahin adik saya yang paling kecil, adik perempuan, ya karena secara ekonomi sudah maju luar biasa ya, di PIK. Adik saya yang laki juga maju luar biasa, agen properti di LA, jual properti itu udah jutaan dolar US gitu loh. Jadi kalau saya merespons dengan temperamental juga, nggak bisa nih. Nah, akhirnya saya bilang sama istri saya, jangan-jangan Tuhan mau ngajarin saya untuk mencintai keluarga tanpa syarat. Love family unconditionally. Nah, ini sesuatu yang sangat susah, Bapak Ibu. Karena kita punya ekspektasi, lu adik jangan begitu dong. Mentang-mentang udah kaya, ngomong sama koko kok kayak begitu, ngomong sama mama kok kayak begitu gitu loh. Nah, saya mengelola itu semua di dalam diri saya sebagai penyembah Allah. Ya. Saya ingat kisah Yohanes 4 ini. Enggak. Urusan bagaimana saya merespons keluarga akan mempengaruhi bagaimana mereka, adik-adik saya, mama saya, merespons terhadap segala situasi eksternal. Ya. Jadi ini satu hal yang saya kira betul kita dibantu Tuhan mengubah diri kita sebagai seorang penyembah, tetapi perubahan dalam diri kita pasti cipratannya itu kena ke keluarga. Ya. Kalau mertua kita, mama kita ngelihat kok lu sekarang respons enggak langsung marah-marah ya, tapi lu diem dulu, tapi kemudian lu ngomong pelan ke anak lu, ya anak banting pintu, lu nggak ikutan banting pintu gitu ya, dan sebagainya. Ini orang lain akan melihat dan orang lain akan ikutan berubah karena perubahan di dalam diri kita dalam merespons segala sesuatu akan menular ke anggota keluarga kita. Apalagi kita sekarang di rumah terus nih. Ini pasti akan menular. Jadi saya kira itu jawaban yang semoga bisa menolong Ibu Esther ya. Dan betul, tiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tetapi bukan berarti diri sendiri itu tidak ada kaitannya dengan komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga. Ya, bagaimana komunitas kita berespons, berelasi, itu dipengaruhi dengan bagaimana kita berespons dan berelasi dengan dia. Jadi sebenarnya tanggung jawab pribadi itu nggak mungkin dilepas dari konteks kita di dalam komunitas. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Pak Christian, saya sudah bisa balik ini. Oke, nggak suara saya? Silakan, Pak. Oke, baik.
Pak Budi, ada satu pertanyaan di chat room, saya bacakan ya, dari Pak Widodo. Pak, bagaimana secara konkret buah kehidupan sehari-hari bisa terwujud? Apakah dengan kebaktian, komsel, misbah keluarga, yang mana yang paling tepat dan efisien dari kegiatan tersebut? Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali. Saya kira ini pertanyaan yang cukup lazim ditanyakan oleh banyak kita orang Kristen ya. Saya kira kita balik kepada definisi ibadah tadi. Satu, kita perlu memeriksa selama ini kita ngerti penyembahan itu apakah sempit atau luas. Definisi yang saya tadi berikan lewat Yohanes 4 ini definisi yang luas luar biasa. Yaitu ibadah adalah perjumpaan dengan Allah yang kemudian mengubahkan kita. Kalau kita menggunakan definisi tersebut berarti pertanyaan Pak Widodo, maka buah kehidupan itu bisa terwujud ya lewat kebaktian bisa, lewat komsel bisa, lewat mesbah keluarga bisa, ya. Nah, yang tepat yang mana? Yang efisien yang mana? Menurut saya di dalam masa sekarang yang tepat adalah keluarga punya mesbah keluarga secara rutin. Nah, Anda sesuaikan dengan keluarga masing-masing. Kalau bisa setiap hari, bagus. Tetapi jangan punya pikiran, kalau setiap hari masa gue bikin kebaktian sih di rumah tiap hari. Bukan itu Bapak Ibu, bukan. Ya. Prinsip yang paling sederhana adalah kita sebagai kepala keluarga, ya baik pria maupun pria sebagai ayah maupun wanita sebagai ibu, kita bisa menaikkan doa berkat untuk semua anggota keluarga setiap malam. Itu cara yang paling sederhana. Simpelnya gini, entar malam, Bapak Ibu coba. Kalau Bapak Ibu sudah pensiun dan di rumah cuma berdua sama istri, pegang tangan istri, kemudian doa sama-sama, tapi doanya isinya berkat. Misalkan, Tuhan berkati istri saya supaya sehat, baik jasmani maupun emosi. Tuhan berkati istri saya supaya dia bertumbuh secara kerohanian, makin kenal Engkau. Udah, amin. Ya. Kalau Bapak Ibu bingung, ya karena kadang-kadang banyak orang Kristen bingung ya, doain apa gitu kan. Anda gunakan bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Jadi misalkan suami atau istri buka bilangan 6 dan kemudian Anda boleh loh di keluarga ya. Anda boleh tangannya diletakkan di atas anggota keluarga Anda, kemudian Anda katakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal budimu. Udah itu tidur semua. Itu bisa terjadi tiap hari. Nah, tentu kebaktian minggu saya menganjurkan ajak anak-anak Anda, khususnya anak-anak yang umur masih kecil ya sampai SD kelas 6. Kalau bisa ajak kebaktian anak-anak sama-sama sama orang tua. Ya, gini loh. Yang salah satu kesedihan saya di dalam gereja zaman sekarang adalah udah pandemi nih ya, Bapak Ibu ya. Kan gereja kan bikin kebaktian online. Tetapi kebaktian online-nya tidak children friendly dan tidak youth friendly. Seolah-olah gereja lupa jemaat itu punya anak-anak kecil, punya anak-anak remaja, punya anak-anak pemuda-pemudi yang perlu kebaktian juga. Akhirnya apa? Anak-anak nggak merasa dia menjadi bagian dari gereja, akhirnya pada mengeluh. Akhirnya bikin lagi sekolah minggu online, bikin lagi kebaktian remaja online. Ya, akhirnya apa? Keluarga sudah satu rumah, gereja yang pisahin keluarga lagi. Papa mama kebaktian umum, anak sekolah minggu, remaja kebaktian remaja, pemuda kebaktian pemuda. Udah satu rumah tapi dipisah oleh gereja, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Jadi maaf, gereja Protestan memisah keluarga Kristen, termasuk di dalam pandemi. Jadi mungkin kata-kata saya ini agak
tajam, ya. Yang seharusnya terjadi adalah ya udah satu atap rumah, ya udah kebaktian sebagai satu keluarga. Gereja perlu peka. Buatlah kebaktian yang merangkul keluarga. Jadi nggak bisa khotbah hanya untuk orang dewasanya saja dan sebagainya. Jadi saya kira itu satu hal yang perlu terjadi. Jadi setiap hari bisa lewat doa berkat, setiap minggu tetap kebaktian, dan tentu lewat mesbah keluarga kalau Anda mau lakukan secara sederhana juga bisa. Nah, saya nggak punya waktu untuk membagikan prinsip mesbah keluarga yang saya punya. Mungkin nanti di lain kesempatan ya. Saya punya prinsip altar untuk mengadakan mesbah keluarga. Mungkin lain kali nanti saya bisa bagikan lagi. Tapi intinya bisa terjadi. Nah, ini indahnya Tuhan kita. Saya bersyukur jadi orang Kristen karena saya menikmati Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang tidak legalistik. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir mesbah keluarga harus terjadi setiap minggu atau setiap bulan, caranya persis kayak kebaktian di gereja. Saya kira bukan begitu Bapak Ibu. Ya. Yang namanya ibadah adalah relasi, kan perjumpaan dengan Tuhan, dialog dengan Tuhan, seperti yang tadi kita lihat di Yohanes 4. Jadi bukan hukum Taurat, Bapak Ibu. Jadi saya kira seperti itu, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih. Baik, makasih. Ya, Erwin, oke, yang terakhir saya hanya berikan satu lagi, Pak Hari, silakan. Ya, terima kasih Pak Budianto. Saya mengikuti seminar pria sejati, ya, ini tentu karismatik. Dia katakan bahwa keterbukaan itu awal dari pemulihan. Nah, cerita bahwa Pendeta Edi Leo di di mimbar dia berkata bahwa saya akan mengundurkan diri karena saya terikat oleh video porno. Tapi jemaatnya itu memaafkan, jadi tidak boleh keluar gitu kan. Nah, tapi ada satu pendeta karena dia berapi-api mengikuti camp pria sejati itu, bahwa dia itu ada affair dengan anak rohaninya. Jemaatnya bukan menerima, tapi akhirnya dikuncilkan gitu, ditaruh di pos yang rintisan. Nah, bagaimana menurut Bapak gitu kan? Jadi nggak bisa gebiar uyah bahwa keterbukaan itu awal pemulihan. Tolong dijelaskan Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya kira ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Betul, keterbukaan seperti tadi saya katakan, begitu kita terbuka, kita jujur, ada sesuatu kebenaran yang kita sampaikan, the truth tidak selalu sets us free. Ya, ada kata-kata Alkitab kan seperti itu ya, kebenaran itu memerdekakan. Tapi dalam realita kita sadar kebenaran seringkali menyakitkan. Pak Hari sharing mengenai Pak Edi Leo yang berani jujur seperti itu, ya. Nah, tentu lebih bersyukur lagi karena gerejanya menerima hamba Tuhan tersebut dengan lapang dada dan memberikan kesempatan dan sebagainya. Dan kemudian yang satunya lagi tidak sampai sedemikian. Nah, saya kira ini salah satu yang menjadi tantangan buat kita gereja Indonesia. Karena budaya kita sebagai orang Timur, begitu seorang tokoh publik ya ngomong mengenai urusan seksual, apakah itu selingkuh, apakah dia gay, apakah dia pornografi, masyarakat kita Indonesia langsung memberangus pribadi orang tersebut. Nah, sebenarnya kunci utama menurut saya memang di dalam gereja itu sendiri, ya. Kalau gereja terus diingatkan, diajarkan, baik lewat mimbar minggu maupun kelompok kecil, bahwa kita adalah community of grace, saya kira ini akan menolong. Ya. Karena maaf aja Bapak Ibu, yang namanya dosa seksual
kan memang buat kita orang-orang timur ini kita nggak berani mengumbar secara publik ya. Nggak seperti orang di Amerika gitu loh. Tetapi bukan berarti kemudian dosa secara seksual itu dosa yang tidak bisa diampuni loh. Dosa seksual tetap bisa diampuni. Tuhan Yesus nunjukin kok. Perempuan yang pengen dirajam batu karena dia perempuan asusila. Tuhan Yesus bilang kepada para pemimpin agama, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan timpuk duluan. Nggak ada yang berani timpuk, karena semua berdosa. Nah, kultur di gereja-gereja kita, paling tidak gereja Protestan ya, satu, kita nggak ngomongin urusan seksual di mimbar minggu. Jadi jemaat Kristen dapat pengetahuan mengenai seksualitas dari luar. Yang notabene sumbernya sekuler, dan notabene sumbernya rata-rata dari YouTube, internet, dan sebagainya. Dan sumber itu sudah dipenuhi dengan luar biasa kerusakan akibat dosa. Jadi itu satu. Gereja nggak pernah ngajarin mengenai seksualitas. Karena seksualitas itu terkait sama identitas kita. Ya, gender identity. Nah ini satu masalah. Sehingga ada komunitas gereja yang bisa bersikap seperti Pak Hari. Seperti yang tadi Pak Hari ceritakan. Kedua, gereja di Indonesia itu masih sangat kuat sekali memandang pemimpin rohani itu nggak boleh salah. Jadi buat para hamba Tuhan, apalagi hamba Tuhan yang udah terkenal gitu ya, kesalahan sedikit hancur dia langsung. Ya. Nah ada satu pelayanan yang di Indonesia saya nggak tahu apakah sudah ada atau tidak ya. Tapi di Amerika setahu saya ada. Jadi ada pelayanan untuk menampung hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, tetapi kemudian dibuang sama gereja. Jadi pelayanan ini membantu pemulihan ya para hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa-dosa seperti itu. Dan saya kira itu pelayanan yang luar biasa sekali, karena memang betul Bapak Ibu saudara yang terkasih, kami sebagai pendeta penginjil banyak pergumulan yang kami nggak bisa sharing kepada jemaat. Kami telan sendiri, nangis sendiri. Yang tahu cuma Tuhan. Kalau si pendeta penginjil berani sharing, dia sharing ke pasangannya. Tapi nggak semua begitu. Jadi saya kira memang ada beberapa aspek yang membuat respons itu berbeda. Ya, melalui dua contoh dari Pak Hari tadi. Dan saya kira ini tantangan yang gede sekali buat gereja Indonesia. Ya, khususnya mengenai pendidikan rohani terkait seksualitas di gereja. Apalagi zaman kita adalah zaman yang sangat menggembar-gemborkan seksualitas dengan luar biasa mengerikan. Kalau Anda perhatikan, ya mungkin saya menebak ya mayoritas kita mungkin langganan Netflix ya. Kalau Anda perhatikan film-film di Netflix, film-film dari Amerika maupun dari Eropa, mereka sudah terang-terangan banyak tayangan homoseksual itu ya ciuman ya di film itu ya kagak disensor. Dan kalau anak-anak kita nonton film-film Netflix yang dari barat, itu pasti masuk ke dalam pikiran mereka. Sedangkan gereja nggak pernah ngomongin, Bapak Ibu. Gereja nggak pernah ngomongin seksualitas, berarti dapatnya dari luar terus. Ya hancurlah generasi muda kita, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Jadi saya kira ini satu tabokan buat gereja menurut saya. Ya. Dan sedihnya memang ada pemimpin-pemimpin gereja yang besar sekali jatuh dalam urusan seksualitas. Yang paling menyakitkan adalah ya almarhum Rafi Zacharias ya sudah meninggal, kasus pornografi dan sebagainya mencuat ke permukaan. Itu aduh sedih banget ya. Tapi saya kira balik lagi ada salahnya kita juga sebagai gereja ya. Karena kita nggak pernah ngajarin seksualitas di dalam konteks gereja. Semoga merespons dengan pas untuk Pak Hari. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Budi.